Yang pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan kuasa dan simpati rakyat. Ia takut mendengar rakyat berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar." Lalu Pilatus tangguh salib dan tidak pernah mengeluh dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Dengan pelbagai cara mereka mengolok-olok Yesus. Pemazmur sudah mengatakan dari dulu tentang nasib malang Yesus. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Setelah itu, Yesus dibawa keluar sambil memikul salib berat. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib? Kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu membawa kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capek, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat. Yesus jatuh di bawah salib yang berat. Bukankah dia mau merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari? Semua mata menatapnya tetapi tidak ada yang mau menolong. Yang memandang wajah Bunda diliputi duka lara, kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu membawa keselamatan. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama anaknya. Semua yang telah dikenyangkannya kini berbalik menjadi musuh. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa jauh lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Beranikah kita tetap setia kawan dengan mereka yang tersingkirkan? Yesus yang rela ditolong dan
dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Nampaknya Yesus tidak kuat lagi memanggul salibnya. Algojo memaksa Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus. Santo Paulus memberi nasihat agar kita jangan terpaksa memberi pertolongan. Tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Masih relakah kita membantu orang yang menderita meskipun tidak mempunyai hubungan darah? Yang memberat Veronika dengan lukisan wajahnya, kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu mengalah selamat. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati Yesus dan mengusapi wajahnya yang berlumuran darah. Wajah Yesus yang menderita tetap terlukis pada wajah orang yang menderita karena lapar, sakit, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan bencana alam. Apakah kita berani membantu orang yang menderita seperti Veronika, atau kita malu dan takut dicemooh mencari popularitas murahan? Yesus yang dapat pukulan hebat, terjatuh lagi di tanah. Kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu membawakan selamat. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh yang penuh luka dan tenaga yang sudah terkuras membuat Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun para algojo yang haus darah tidak berbela rasa. Yesus dipaksa untuk maju terus sampai ke puncak Golgota. Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Sesungguhnya kita tidak jauh berbeda dari para algojo. Tanpa mau menyesali dosa kita sendiri, kita lebih suka akan gosip dan membesar-besarkan kejatuhan orang lain. Bukankah dengan begitu kita menambah beban berat derita sesama? Yesus yang menghibur perempuan yang meratapi
menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita mengungkapkan rasa haru yang mendalam atas penderitaan Yesus. Tetapi rasa haru saja tidak cukup. Perlu pertobatan yang sungguh-sungguh atas dosa yang menyebabkan penderitaan dan kematian Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Apakah masa puasa merupakan kesempatan untuk memperbaiki dan membaharui hubungan dengan Tuhan? Yang jatuh ketiga kali karena salib yang menintih, kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu membawakan selamat. Yesus jatuh ketiga kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh tersungkur. Namun ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Mampukah kita bangkit kembali sesudah jatuh dalam dosa? Percayakah kita bahwa di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah? Yang dihina tak terbatas oleh asal yang bengis, kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu membawakan selamat. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dari salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di bukit Golgota, Yesus siap untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melakukan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian di muka umum. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita lebih baik daripada serdadu-serdadu itu? Yang telah serahkan diri, disalibkan secara ngeri, kasihanilah ya Tuhan.
aku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo menampakkan Yesus ke tanah, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Tetapi Yesus mengubahnya menjadi tanda keselamatan. Ia berdoa bagi para algojo, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita pun terikat pada salib hidup, yakni tugas yang dipercayakan kepada kita di masyarakat, paroki, KUB, atau di tempat kerja. Apakah kita setia dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, atau kita lari daripadanya? Sadarkah kita bahwa menjadi pengikut Kristus berarti ikut dipaku di salib demi keselamatan orang banyak? Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Semua berlutut. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. Betapapun sedang menderita karena perlakuan bengis dan tak berperi kemanusiaan dari para musuhnya, Yesus tidak pernah melontarkan kata-kata kutukan dan nekat membalas dendam. Dia malah mendoakan mereka, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
membawakan selamat. Oh tanda. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib. Tubuh yang tak bernyawa lagi kini di pangku Bunda Maria. Suasananya sangat berbeda dengan memangku Yesus di masa bayi. Terasa begitu hidup kata-kata Ayub dalam diri Maria. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Maria adalah abdi Allah yang setia dalam suka dan duka. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Yesus Yang dengan ratap dan duka dihantar ke makam suci, kasihanilah ya Tuhanku, semoga sengsaramu membawakan selamat. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka jenazah Yesus segera dimakamkan. Namun maut tidak akan menguasainya jauh-jauh hari sendiri. Ia telah mengatakan, kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Percayakah kita bahwa setiap pengorbanan